Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk membangun ibadah. Untuk itu marilah awal ibadah ini kita menyanyikan Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat para kekasih Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita meneduhkan hati, kita bersujud di hadapan Tuhan seraya bersama mengaku yang demikian. Tuhan adalah penolong sejati, pencipta langit dan bumi, pencipta segenap kehidupan kami, pencipta hari-hari perjalanan kami. Tuhan yang melawat dan merawat kehidupan kami dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat yang beribadah di saat ini. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Amin. Kita merespon akan bagian firman Tuhan ini dengan PKJ 101 bait yang kedua dan ketiga. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau
Allah mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Para kekasih Tuhan, disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita selama minggu yang sebentar lagi kita lewati tentunya dipenuhi dengan beragam-ragam realitas kehidupan. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada sedih, apapun itu. Kita percaya bahwa Tuhan Allah setia melawat dan merawat kita dengan caranya, dengan kasih-Nya yang tiada henti-henti. Namun di sisi yang lain, kita juga patut mengakui dan menyadari akan segala pelanggaran kita, mulai dari dosa-dosa yang sangat kecil sifatnya, yang mungkin tanpa kita sadari, percakapan kita, perjumpaan kita dengan sesama, atau mungkin dengan orang-orang yang setiap saat ada bersama dengan kita, atau mungkin kita meragukan kasih dan cinta Allah dalam kehidupan kita karena sesuatu peristiwa, padahal Dia Tuhan yang kebaikannya ada untuk selamanya. Tidak peduli kita baik atau tidak baik, kasih dan cintanya setia membersamai hidup kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, dengan penuh kerendahan hati kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita mensyukuri kebaikannya, sekaligus kita menyesali dosa dan pelanggaran kita, seraya memohon pengampunan. Mari kita bersama berdoa. Dipermuliakanlah nama Tuhan kekal selamanya. Kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan yang boleh kami lewati bersama rahmat, bersama kemurahan Tuhan, bersama penyertaan, bersama lindungan Tuhan yang sejati, membuat langkah-langkah kami menjadi langkah yang pasti, langkah yang teguh, dan juga suasana yang dipenuhi dengan sukacita. Kami mengakui dan kami mengagumi semua itu. Namun di sisi yang berbeda, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami merasa malu di hadapan Tuhan karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Kami menyesali atas setiap dosa,
tindakan-tindakan kehidupan yang tak berkenan dengan kehendak Tuhan. Semuanya didasarkan pada keinginan kemanusiaan kami, kepuasan hawa nafsu kami, dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami buat. Kami berdosa kepada Tuhan dan berdosa kepada sesama. Dan itu terkadang menjadi beban dalam kehidupan kami yang membuat kami jauh dari damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh semua itu kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan. Berkenan Tuhan ampuni kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Dia Tuhan yang baik, yang kebaikannya sempurna dan kekal, setia menyediakan pengampunan bagi kita yang datang memohon kepadanya. Sebagai tanda sukacita dan kesiapan kita untuk menerima berita pengampunan, kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Demikian sabda Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Kidung Jemaat 395, bait yang pertama dan kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat disilakan duduk. Setelah kita mengalami sukacita karena diampuni oleh Tuhan, maka baiklah kita mempersiapkan diri agar menerima sabda Tuhan sebagai tuntunan dan pedoman bagi hidup kita di langkah-langkah hidup selanjutnya.
kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Kita bersama satu hati di dalam doa. Kami sehati dalam kasih Tuhan, Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, yang tiada menjadi ada, yang ada menjadi berlimpah. Terjadilah atas kehendak Tuhan kepada kehidupan kami anak-anak Tuhan. Pada pagi minggu yang indah ini, kami bersama-sama akan menerima firman Tuhan yang tertera di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua, terlebih kami yang Tuhan pakai untuk membaca, dan Bapak Pendeta yang akan menjelaskan firman Tuhan, dan semua yang mendengarkan akan menjadi sukacita karena berkat firman Tuhan yang senantiasa melimpah bagi kehidupan kami saat ini. Semuanya kami mohon di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang ada di Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35, yang demikian firman Tuhan. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Demikianlah sabda Tuhan yang diperdengarkan bagi kita sekalian. Kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita setiap saat. Amin. NKB 203 bait yang pertama. Tempat baginya yang menanggung dosamu,
Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Kalau ditambah lagi pasti banyak ungkapan-ungkapan syukur bagi Tuhan. Di minggu Prapaskah yang kedua ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema perenungan kita, butuh iman teguh untuk mewartakan kabar tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, sebuah ilustrasi kisah nyata yang kami sampaikan di awal kita merenungkan sabda Tuhan ini membantu kita untuk lebih memahami panggilan kita. Saat ketika Partai Komunis masuk dan menguasai dataran Tiongkok, suatu ketika ada sekelompok dari tentaranya datang atau menuju ke sebuah rumah ibadah, tentunya orang Kristen yang sedang menyelenggarakan ibadah. Atas rundingan mereka hanya dibolehkan 2 orang yang masuk, sementara yang sisanya standby atau bersiap-siap di luar. 2 orang ini rupanya pimpinan mereka. Saat mereka masuk dalam ibadah, tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak menghentikan khotbah yang sedang disampaikan. Keduanya menenteng senjata otomatis dan datang di tengah-tengah jemaat itu. Salah satunya berkata, "Sekarang siapa yang mau menyangkal Yesus, dipersilakan untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat." Dalam hitungan menit, detik dan menit, separuh dari peserta ibadah itu sudah keluar untuk menyelamatkan dirinya. Setelah itu, dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, salah satunya mengatakan lagi, "Siapa yang masih sayang nyawanya, segera tinggalkan tempat ini. Jika tidak, kami akan tembak di sini juga." Separuh yang tadi mereka berlutut dan sedang berdoa, ya satu persatu pun mulai berdiri dan meninggalkan tempat itu. Dalam hitungan detik dan menit, yang separuh tadi tinggal sedikit. Salah satu dari tentara itu juga kemudian mengatakan, "Apakah benar kalian tidak mau mati?" Kelompok yang kecil tadi kemudian mengatakan, "Ya, kami siap mati." Kedua tentara tadi kemudian mendekati kelompok kecil itu dan mengatakan bahwa, "Saudara-saudaraku, kami sesungguhnya juga orang Kristen. Tetapi
kami tidak mau memberitahukan identitas kami kepada orang-orang Kristen yang penakut, karena kami jangan-jangan mereka dengan mudah membocorkan rahasia kami. Kami berdua sedang menyamar untuk menyelamatkan orang-orang Kristen yang benar-benar percaya dan kokoh bertahan di dalam imannya. Dan ketahuilah bahwa mereka yang sudah keluar tadi satu persatu sudah ditembak oleh pasukan kami yang ada di luar. Sebuah peristiwa yang sangat dramatis terkait dengan ujian keimanan seseorang, atau katakan pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, itulah kisah tentang bagaimana kita harus tetap teguh dan kokoh apapun ujian yang datang ingin menggeser panggilan kita. Kita pun harus siap untuk menerima konsekuensinya. Di dalam bacaan kita tadi menginformasikan bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan di daerah Galilea Perea. Ini adalah daerah kekuasaan Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah anak dari Herodes Agung. Herodes yang terkenal kejam, jahat dan bengis. Ini ayahnya mereka, Herodes Agung. Sejak Herodes Agung ini memerintah Yerusalem, memang sudah ada hubungan yang tidak baik, bahkan sampai kaum keturunannya, hubungan yang tidak baik dengan Tuhan Yesus maupun orang-orang yang datang untuk memberitakan kebenaran Allah. Hubungan yang tidak baik itu berawal ketika peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dan orang-orang Majus datang mengikuti jalannya bintang, dan bintang berhenti di atas kota Bethlehem. Mereka mencari-cari di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami akan menyembahnya. Ternyata berita ini sudah sampai di telinga Herodes yang pada saat itu sedang memerintah Yerusalem sebagai raja. Sejak itulah dia mulai berupaya untuk membunuh Tuhan Yesus. Rupanya karakter dan tabiat Herodes Agung ini juga berlanjut sampai kepada anak-anaknya, dan khususnya Herodes Antipas, yang saat itu juga di hari ulang tahun, dalam perayaan ulang tahun Herodes Antipas, dia memerintahkan orang untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kalau direnungkan secara dalam, ternyata alasannya sangat mendasar. Karena Yohanes Pembaptis pernah menegur kesalahan Raja Herodes Antipas yang mengambil istri saudaranya sendiri untuk memperistri, yaitu Herodias. Herodias ini istri dari Filipus, saudaranya Antipas. Itu kejahatan besar yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis, namun berakhir dengan kematian tragis yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya orang-orang Farisi saat itu menggunakan hubungan yang tidak baik ini untuk menakut-nakuti Tuhan Yesus. Seolah-olah berbaik dengan Tuhan Yesus. Herodes, kamu segera pergi, Herodes akan membunuh kamu. Jadi Herodes yang dimaksudkan di sini adalah Herodes Antipas. Mereka berpura-pura baik atas nama besar Herodes. Mereka ingin mengusir Tuhan Yesus. Mengapa? Karena orang-orang Farisi ini cemburu. Pengikut-pengikut mereka ternyata sudah semua atau hampir sebagian besar berbalik arah untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya mereka berusaha dengan cara apapun untuk mengusir Tuhan Yesus dari tempat itu. Tetapi apa Bapak Ibu responnya?
pergi dan katakan kepada si serigala itu. Cukup keras teguran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menamakan Herodes dengan serigala. Maksudnya tabiatnya, kejahatannya, kebengisannya. Itu yang dimaksudkan. Jadi boleh dibilang manusia serigala. Pergi dan katakan kepada si serigala itu bahwa aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Orang Farisi yang memakai nama besar Herodes atau mengatasnamakan Raja Herodes untuk mau menyuruh pergi Tuhan Yesus ternyata tidak berhasil. Bahkan mereka terkejut dengan respon yang cukup keras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa, atau Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem. Yerusalem adalah tujuan perjalanan akhirnya. Dengan kata lain, puncak dari seluruh karya penyelamatan Allah yang sedang diemban oleh Tuhan Yesus ada di kota Yerusalem. Di sanalah terjadi peristiwa kesengsaraan, kematian dan kebangkitan. Sekalipun Tuhan Yesus mengeluh dalam bacaan tadi tentang Yerusalem yang selalu membunuh, melempari para nabi-nabi yang datang, tetapi juga di kota Yerusalemlah Allah memulai menghadirkan keselamatan itu kepada dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cermati di mana-mana ada saja pribadi atau kelompok yang cenderung mengulangi tindakan atau perbuatan orang Farisi. Katakan saja ada oknum tertentu yang memakai nama besar atau mengatasnamakan pimpinan atau atasannya agar meminta sejumlah dana di jajaran bawahannya. Katanya pimpinannya itu membutuhkan. Ternyata berbohong, dia lakukan itu untuk kepentingannya sendiri. Atau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan demi kepentingan orang banyak menentang kebijakan-kebijakan tertentu dalam lembaga-lembaga, baik lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Mereka memimpin dan mengatasnamakan sejumlah orang dan mengatakan semua banyak orang yang juga ikut di dalamnya dengan alasan bahwa kebijakan itu merugikan orang banyak dan segera dihentikan. Ternyata ketika diselidiki itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja, tapi dengan alasan itu merugikan orang banyak. Kecenderungan yang semacam ini bisa terjadi di mana-mana, seperti saya katakan tadi, di lembaga-lembaga apa saja, termasuk lembaga-lembaga keagamaan. Pernah di satu jemaat ada seorang yang berkata dengan lantang kepada pendetanya bahwa, Pak, banyak warga yang tidak setuju dengan keputusan rapat majelis jemaat bla bla bla, sehingga keputusan itu harus dipertimbangkan ulang atau dibatalkan. Jika tidak dibatalkan, maka tentunya warga jemaat akan apatis, tidak mau terlibat lagi seoptimal mungkin dalam kehidupan persekutuan. Padahal setelah diselidiki, ternyata keputusan itu mengganggu kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, untuk merespon semacam ini atau merespon orang-orang semacam ini, Tuhan Yesus menganjurkan agar kita yang melakukan kehendaknya dalam hal apapun jangan takut. Jelaskan dengan santun apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita.
Tetapi tidak usah marah-marah seperti Tuhan Yesus. Kan kadang orang mengatakan Tuhan Yesus juga marah, kita juga harus marah. Jangan ikut-ikutan marah dan mengatakan sesama teman, "Hai serigala, berhentilah dengan kelicikanmu." Lah ketika kita ngomong seperti itu, nanti di saat yang lain pun kita bisa menjadi serigala bagi orang lain. Kalau Tuhan marah berarti dia marah didasarkan pada kasih dan keadilan. Tapi kalau saya dan Bapak Ibu marah karena sesuatu hal, biasanya dipenuhi dengan unsur kebencian. Tidak usah marah, jelaskan dengan penuh santun apa yang sedang kita kerjakan, apa makna keputusan itu kepada saudara-saudara kita, lalu kerjakan saja dengan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, dalam perenungan hari ini ada 3 catatan kecil yang patut membahani kita dalam perenungan di masa Prapaskah saat ini. Catatan yang pertama, jangan mudah mengatasnamakan orang banyak untuk menghalangi upaya untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan, apalagi upaya kita itu hanya demi untuk kepentingan diri dan kelompok. Jangan pernah menghalangi upaya atau proses sebuah kebenaran dan keadilan. Catatan yang kedua, kita semua dipanggil, semua pengikut Kristus dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah melalui peran dalam dunia kerja kita serta dunia keseharian kita. Sekecil apapun peran yang Tuhan percayakan, pasti ada resikonya. Tuhan menilai seseorang bukan karena tanggung jawab besar yang sedang diemban, tetapi Dia melihat seberapa kuat seseorang bertahan di dalam godaan untuk tetap melakukan apa yang menjadi perannya. Jadi Tuhan tidak melihat, wah ini hebat pekerjaannya, ini dia pendeta, dia majelis jemaat, enggak. Tapi melihat seberapa kuat iman kita untuk bertahan setia melakukan tugas kita. Itu yang dinilai. Catatan yang ketiga, seperti saya katakan tadi, memasuki minggu Prapaskah kedua, mari masing-masing dengan jujur bertanya pada diri, apakah aku ini termasuk tipe orang Farisi yang gampang mengatasnamakan orang lain demi kepentingan diriku atau kelompok? Apakah aku termasuk orang yang mudah goyah meninggalkan peran dan tanggung jawab yang dipercayakan bila mendapat ancaman atau kecaman? Bila jawabannya adalah ya, maka mari dengan penuh kerendahan hati kita minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk mengubah cara hidup kita agar menjadi pribadi-pribadi yang setia dan teguh iman, terus mewartakan kerajaan Allah di dalam dunia. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri.
Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudaraku, saatnya kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya pagi yang indah cerah ini kita bersama-sama menghaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan, tetapi sebelumnya didasari pada kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari NKB 208 ayat yang pertama dan ketiga. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Walau sukar tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Para kekasih Tuhan, mari bersama kita bersatu dalam doa. Yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita dan bersyukur karena sapaan sabda-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga rintangan apapun tidak akan mampu menghalangi kami dalam mewartakan kerajaan Allah lewat peran-peran kehidupan
yang Tuhan percayakan. Kami menyadari ada saja kekuatan-kekuatan yang ingin menghalangi kami, yang menekan kami ataupun menghimpit kami untuk diam atau berhenti dengan panggilan mulia ini. Tapi Tuhan tolong mampukan kami untuk tetap kami teguh apapun risiko yang kami pikul, untuk setia bertahan dalam berbagai ujian untuk meneruskan kabar tentang kerajaan Allah kepada dunia kerja kami, kepada dunia keseharian kami dalam perjumpaan dengan sesama. Hanya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan saja kami mampu memenuhinya. Terima kasih Bapa di surga, Dikau melihat setiap kami yang hadir di rumah ibadah maupun saudara-saudara kami yang juga sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Tuhan tahu isi hati kami, Tuhan tahu sejumlah pergumulan kehidupan yang saat ini sedang kami rasakan dan kami alami. Tuhan tahu kami bersuka cita dengan keberhasilan yang kami gapai, tapi juga Tuhan tahu kesedihan dan kekecewaan yang kami alami karena berbagai hal-hal yang membuat ketidaktentraman dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar Tuhan senantiasa menolong kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan ada. Keadaan Tuhan itu selamanya menyertai setiap orang, setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan persekutuan ini untuk menjalani hari-hari kehidupan. Tuhan minta kepada kami, Tuhan hanya meminta agar kami percaya. Tuhan meminta agar kami tetap berserah, sehingga berbagai persoalan-persoalan yang sedang mendera hidup kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga maupun persekutuan, Tuhan akan menolong kami sesuai dengan saat dan waktu Tuhan, bahkan rancangan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Berkenan Tuhan yakinkan itu semua, sehingga di hari-hari aktivitas kami, di hari-hari pergumulan kami, biarlah kami tetap percaya kehadiran Tuhan untuk membersamai kami ketika kami berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ketika kami berjuang dalam bidang studi, ketika kami berjuang untuk melalui pendidikan meraih masa depan, ketika kami berjuang untuk menemukan teman hidup, ketika kami berjuang untuk menghadapi rintangan-rintangan karena kami sebagai pengikut Kristus, atau ketika kami dalam keadaan apa saja, biarlah kami percaya bahwa Tuhan ada dan setia bersama kami untuk menghadapi dan mengatasinya. Ketika kami ada dalam kondisi sakit, Tuhan yakinkan kami bahwa Tuhan ada di sisi kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Biarlah kami percaya, sehingga dengan kekuatan percaya itu kami tetap ada dalam kenyamanan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai bentuk sakit yang kami rasakan dan alami di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah dengan kekuatan percaya akan kehadiran Tuhan di setiap kami, di setiap keberadaan keluarga dan pribadi dalam jemaat ini, kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia untuk memenuhi peran dan panggilan kami. Apa yang menjadi bahagian kami di dalam tugas mewartakan kerajaan Allah di dunia.
Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh keberadaan Gereja Kristen Jawi Wetan, jemaat, majelis daerah, majelis agung, dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang berkiprah dalam panggilan yang sama untuk melalui lembaga Gereja Kristen Jawi Wetan ini kami mampu menyuarakan kasih, keadilan, kebenaran dan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus menolong kami, baik pelayan-pelayan Tuhan maupun warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan. Bahkan Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja Indonesia maupun di seluruh dunia, agar kami semua berperan mewujudkan kehendak Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan, berbagai konteks kehidupan yang dialami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, pemerintah sebagai wakil Allah yang dengan penuh usaha dan kerja keras mewujudkan berbagai program-program pembangunan, program-program untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bagi warga bangsa ini. Kami tahu bahwa di masa-masa era COVID-19 ini tidak mudah, karena di satu sisi kami harus berhadapan, pemerintah harus berhadapan dengan kekuatan keganasan penyebaran virus ini dan dampaknya, tapi di sisi lain dampak dari virus ini di bidang ekonomi dan berbagai aspek kehidupan lainnya yang juga harus diupayakan penanganan oleh pemerintah. Kami mohon kekuatan, berkat kekuatan kesehatan kepada pemerintah kami, sehingga mereka dimampukan bersama dengan seluruh jajaran aparatur negara. Tuhan berkati sehingga masing-masing mereka berperan dalam peran-peran mereka dengan sungguh, sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan hidup bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, saudara-saudara kami yang saat ini dilanda peperangan Rusia dan Ukraina dengan berbagai dampak kemanusiaan. Banyak saudara-saudara kami secara kemanusiaan yang menjadi korban karena ambisi manusia, kesombongan. Tuhan Yesus, kami percaya hanya Tuhan saja yang bisa menghentikan peperangan yang terjadi. Kami hanya berdoa dengan penuh kerendahan hati, Tuhan menolong, mengasihi, dan oleh kekuatan dan cara Tuhan, Tuhan hadirkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami di sana. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan, wujud ungkapan terima kasih kami, karena Tuhan banyak berbuat baik, bahkan melampaui apa yang kami pikirkan dalam kehidupan setiap kami. Berkenan Tuhan menerima ungkapan syukur ini dan berkenan jadikan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sesaat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di saat ini. Kami mohon pengampunan manakala dalam membangun penyembahan ini ada yang tidak berkenan. Lalu doa dan sembahyang yang kurang sempurna ini kami haturkan kepada Bapa di surga melalui syafaat agung sejati Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dan kami lakukan dalam pujian bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bersama berdiri. Sebelum kita kembali dalam kehidupan keseharian kita untuk melanjutkan peran dan tanggung jawab kita, ada pesan Tuhan bagi kita demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita mengakhiri ibadah ini dengan pujian PKJ 183 bait yang pertama. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan bersama kita mohon berkat. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.